Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ani Hayati, NIM 18070160012. Dalam mata kuliah Pendidikan Orang Dewasa, saya akan memaparkan materi ciri kedewasaan menurut perspektif Al-Quran. Oke, kita next slide. Arti kata kedewasaan. Secara etimologi, kedewasaan berasal dari kata dewasa yang berarti matang dan sempurna secara akal. Kata ini memiliki imbuhan ke dan an sehingga menghasilkan kata yang berbeda makna, yaitu kedewasaan. Salah satu fungsi ke-an adalah sebagai alat pembentuk kata keadaan, sehingga kedewasaan memiliki arti membuat keadaan menjadi lebih sempurna. Sedangkan menurut Islam, dewasa atau baligh adalah pernah bermimpi basah bagi laki-laki dan sudah mengalami haid bagi perempuan. Banyak orang mengatakan pada usia baligh, yakni pada usia 15 tahun, yang dirasa sudah memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna ketika telah memasuki usia dewasa. Seseorang dikatakan dewasa ketika dia sudah melalui ciri-ciri yang berikut. Yang pertama, bagi laki-laki, dia sudah mimpi basah. Yang kedua, datang bulan atau haid bagi perempuan. Pada saat sekarang, haid bisa terjadi pada anak usia 9 tahun. Namun, jika dia sudah mampu mengembangkan dirinya, dia sudah mampu berpikir rasional, maka dia bisa dikatakan seorang dewasa. Namun ketika dia perilakunya masih kanak-kanak, maka dibatasi usia sampai 15 tahun. Kemudian berubahnya suara, pada laki-laki itu suaranya lebih keras, lebih tegas gitu ya. Kemudian tumbuhnya rambut pada kemaluan. Nah, itu juga termasuk ciri-ciri proses menuju orang dewasa. Kemudian, baligh yaitu fase di mana usia anak telah sampai dewasa. Usia ini, anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab agama dan sosial. Pada masa ini, seorang anak mulai berubah sifat, sikap, dan pola pikirannya. Biasanya, anak tersebut menjadi pemalu dan lebih rajin merawat dirinya sendiri, sedangkan pola pikirannya itu semakin jelas. Sehingga anak lebih memahami keadaan dirinya sendiri, ia mulai kritis dan mampu mengambil sintesa antara dunia luar dan dunia intern, atau dunia batiniah sendiri. Dalam surat An-Nur ayat 59, yang artinya, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka juga meminta izin seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, ketika seseorang sudah dianggap mampu, sudah dewasa, maka dia sudah tidak diarahkan oleh orang tuanya lagi, tetapi anak tersebut diberi pilihan akan kemana dia membawa nasibnya sendiri. Orang tua itu tidak menyuruh, tetapi hanya mengarahkan untuk apa yang terbaik baginya, apa yang dia inginkan, dan sebagainya. Ukuran dewasa bisa dilihat dari perilaku seseorang secara lahiriah maupun batiniahnya, yaitu bekerja dengan energik, tidak mudah menyerah ketika mengalami kesulitan, berani menghadapi halangan dan rintangan, memiliki cita-cita yang kuat dan selalu optimis bahwa segala sesuatu dapat dirubah. Sikap dan perilaku ini adalah proses dalam mengukur kedewasaan seseorang. Selanjutnya, semakin bertambahnya usia seseorang tidak menjamin bahwa dia semakin dewasa. Dikatakan dewasa ketika dia sudah tahu tentang dirinya, bagaimana cara dia memandang hidupnya, bagaimana dia mengasah karakternya setiap hari sehingga menjadi seseorang yang lebih memiliki karakter yang mantap, bagaimana dia menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin,
bagaimana caranya mengambil setiap keputusan yang tepat dan setiap kesempatan yang ada dalam hidupnya. Kemudian, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kedewasaan antara lain. Yang pertama, seseorang akan bertambah dewasa ketika dia berhadapan dengan masalah hidup yang dia hadapi. Yang kedua, orang-orang di sekitarnya yang akan mengasah karakternya, entah dari didikan orang tua ataupun pergaulan yang dia masuki. Yang ketiga, kegagalan yang pernah dia alami. Bagaimana dia mengambil hikmah dari kegagalan yang ada, bagaimana dia mempelajari untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Jadi dia tahu mana yang bisa dia ambil pelajaran hidupnya, mana yang bisa dia singkirkan hal yang tidak baik dari hidupnya. Itu dia pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam ucapan. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan mendengarkan pemaparan materi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.